Terus mungkin lebih ke kualitasnya aja, dicari yang bagus gitu ya, yang awet gitu. Kalau misalkan ini kan tadi Kak Jia bilang ini ya rasanya umami gitu ya Kak. Kalau misalkan grade-grade lain tuh rasanya apa sama atau ada perbedaan gitu Kak? Nah kalau grade di bawahnya ceremonial grade itu memang susah untuk mencari rasa umaminya itu. Justru itu yang bikin matcha dan green tea jadi agak samar gitu ya, karena si umaminya itu nggak begitu keluar gitu. Begitu. Kalau itu aku penasaran kayak bedanya matcha sama green tea-nya itu apa tuh Kak? Mana? Perbedaan matcha sama green tea itu. Biasanya kan orang agak bingung tuh matcha atau green tea ini tuh gitu. Nah bedanya adalah dari teh yang digunakan. Untuk membuat matcha itu menggunakan yang namanya tencha. Jadi tencha itu adalah salah satu jenis green tea dari Jepang, di mana dia itu mengeringkan daun teh yang dari pucuk ketiga. Jadi misalnya daun teh itu kan ada pucuknya tuh, bukan iklan ya. Ada pucuknya tuh. Nah ini ada kedua, ini ada ketiga. Nah yang ketiga ini biasanya dipetik, dicari daun teh yang masih muda, yang masih tidak keras gitu ya. Lalu urat-urat daunnya semuanya dihilangkan sehingga hanya daging daunnya saja itu yang digrind untuk membuat matcha. Kalau green tea itu terbuat dari tanaman teh yang biasa aja seperti black tea, tapi dia tidak mengalami proses oksidasi yang panjang seperti black tea gitu. Saya minta bantuannya untuk membagikan air hangat. Oke teman-teman, sambil aku liatin ya. Coba kita lihat. Boleh ya sambil aku tanya-tanya kakak-kakak yang ada di sini, boleh nggak aku tanya Adek? Adek, kamu tuh udah pernah buat matcha belum sih? Terus kesini tuh baru pertama kali berarti? Terus kamu tuh suka matcha nggak sih? Suka. Sukanya apa? Suka minumnya di apa? Nah ini sambil asisten saya. Oke. Ya, suka minum di kafe kak katanya matchanya. Oh iya. Oke, boleh minum matcha ya. Boleh aja. Oke. Jadi ini teman-teman sambil asisten saya membantu membagikan air hangat. Ini biasanya air hangat yang digunakan untuk membuat matcha itu suhunya di 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, hari ini kita akan pakai di 75 derajat Celcius. Teman-teman bisa pakai kettle yang memang sudah ada suhunya, atau bisa menggunakan termometer masak gitu ya untuk mengukur air hangat gitu. Karena kalau kita menggunakan suhu yang terlalu tinggi bisa membuat matchanya agak gosong gitu, akan membuat matchanya pahit, bitter gitu. Ini suhu apa? Sementara kalau misalnya kita pakai yang lebih rendah itu akan lebih enak. Anget ya. Termasuk dengan green tea itu karena dia mengalami oksidasi yang sedikit sekali gitu ya. Kalau teman-teman suka minum green tea itu pakai suhunya jangan terlalu tinggi juga. Kalau bisa di 80 derajat Celcius gitu. Ada yang suka green tea juga mungkin? Ada yang suka green tea mungkin? Para di sini? Suka ya kak? Kakak suka? Suka green tea ya? Suka green tea. Makanya malu-malu loh. Kak berarti Selamat datang Ibu. Di Ibu. depan Ibu sudah ada apron, lalu ada matcha bowl, ada casen, ini untuk mengaduk matcha. Lalu bisa dimasukkan ya matchanya ke dalam bowlnya.
menggunakan semuanya ini sudah kita gramasi ya gitu. Iya sih ya, proses setengah ya. Langsung dituang ya? Langsung. Nah sebentar ya teman-teman, nanti Sebentar kita ya, akan kita bareng-bareng. bareng-bareng sambil saya nunggu juga. Sebenarnya 35 ya? Untuk dibagikan air hangat. Lucu ada nonton aja lu. Udah sabaran banget. Kan gue nanya, langsung tuang apa enggak? Sabar. Adanya tadi yang penggemar matcha paling kecil hari ini, namanya siapa? Kaira. Oh ya. Keira. Oke. Suka matcha ya, minumnya di kafe ya. Iya. Dari tadi, udah nunggu dari tadi ya, mau buat matcha. Iya katanya deh, kan tadi katanya airnya harus 75 derajat. Iya. Itu kalau di bawahnya tuh berarti boleh kak? Kalau di bawahnya boleh. Berapa? Boleh. Karena ada teknik juga yang namanya cold whisk, itu menggunakan air biasa. Itu juga boleh. Oke, berarti kalau di bawah itu boleh, tapi di atas itu malah nggak boleh ya kak? Iya, betul. Oke. Itu ya teman-teman, kalau mau buat matcha sendiri di rumah. Oke, ini akan kita tuang setengahnya Kak Bintang. Nah, kita akan masukkan setengahnya aja. Ini tadi airnya sebanyak 35 ml. Kita tuangkan setengahnya. Lalu di dalam matcha bowl-nya kita tap-tap dulu. Setengahnya ya ibu, setengahnya. Boleh dituang dulu setengahnya. Ya, kita tap-tap dulu seperti ini agar semua matchanya itu terlarut di dalam air dan tidak tenggelam gitu ya. Agak sedikit lagi. Sebenarnya casen ini seperti frotter ya kak ya. Nah kalau frotter itu kan elektrik. Ini dari zaman dulu orang Jepang sudah menemukan frotter tradisional gitu. Atasnya 15 tahun. Pertama di tap-tap dulu, lalu kita melakukan circular motion. Jadi gerakan melingkar seperti ini. Nah, di sisi-sisinya kalau misalnya ada matcha yang belum rapih gitu, belum ada di tengah, itu bisa dirapikan dengan pinggirnya si casen. Kak Jiu mau nanya dong, kalau misalkan buat ngaduk matcha ini biasanya tuh berapa menit sih kak, berapa lama? Kira-kira the whole process 30 sampai 1 menit sih. 30 sampai 1 menit. Tergantung Oke. bikinnya berapa porsi. Oh, tergantung. Berarti kalau porsinya besar juga beda ya kak? Betul. Hmm. Semakin banyak porsinya kan kita harus make sure semua matchanya itu terlarut ke dalam air gitu. Oke. Kalau misalnya memang teman-teman merasa terlalu kental gitu ya, boleh ditambahkan sedikit air. Jadi gerakannya cepat seperti ini. Tadi 20 apa 10 itu? Ya Allah. Nggak punya. Agak atas kan nggak punya. Tambahin air. Boleh digoyang-goyangkan juga ya bowlnya buat ngelihat di bawahnya itu masih ada yang menggumpal atau tidak gitu. Boleh diaduknya seperti yang Kak Jiu lakukan ya. Oke, kalau teman-teman udah melihat bahwa hasilnya udah glowing, udah hijau, very bright emerald green seperti ini, kita bisa tambahkan lagi sisa dari airnya dan bisa dikenain juga ke Masih ada jasanya kumpar ya. ya. Bagus-bagusnya kamu masih ada kumpar. Seperti ini. Lagi bang, saya tambahin lagi ya airnya. Iya, boleh ke jasanya. Bebas. Kalau di belakang nggak sih? Ya dituang semua, dituang semua. Dituang semuanya. Dituang ya. semuanya, yang kena casennya juga. Pertama circular motion, lalu kita akan melakukan W motion. Jadi kita akan melakukan gerakan membuat huruf W gitu dengan cepat ya. Saya contohkan.
Nah, ini yang gerak adalah pergelangan tangannya saja, gitu. Karena kita pengen matcha kita itu foamy, terus ada microfoamnya, terus creamy teksturnya. Dan ini bisa di-achieve kalau teman-teman melakukan gerakan ini dengan cepat gitu. Ini nggak butuh waktu lama ya, ini udah hasilnya creamy banget. Kalau memang semuanya udah creamy, kita bisa kayak mengawang gitu ya di atasnya, membuat gerakan W itu. Kak Gio, kalau misalkan kita terlalu keras gitu Kak, itu bakal ngefek nggak sih Kak ke rasanya? Gimana? Kalau kita mengaduknya terlalu kuat gitu, bakal ngefek nggak ke rasanya Kak? Sebenarnya untuk whisking ini lebih ke tekstur yang kita cari ya, Oke. gitu. Jadi kalau untuk rasa sebenarnya enggak, cuman untuk teksturnya kurang menarik gitu ya untuk lidah kita. Kurang gitu. creamy juga mungkin Kurang ya, creamy, kurang creamy, gitu. kurang umaminya nanti nggak dapat ya Kak? Betul. Oke. Maksimalnya 1 menit. Maksimal 1 Iya. menit tuh. Nah, gerakannya itu kayak gini. Yang gerak adalah pergelangan tangannya aja. Mana Cak? Semakin lama kita mengaduk, semakin pucat foamnya gitu. Nah, coba ya, bisa keliling ya, kira-kira mungkin teman-teman ada pertanyaan gitu Ya ya. teman-teman yang di sini yang ada pertanyaan boleh langsung bertanya, nanti bakal langsung dijawab oleh Kak Gio. Tinggal agak ngawang aja. Teman-teman voice-nya. ada yang mau bertanya nggak sama Kak Gio? Biar bubble-bubble yang besar itu bisa hilang. Intinya suruh bersampai Ini ada tangannya kayak gini. Mungkin pegangnya yang coba aku contohin ya. Pegangnya kayak gini. Nah, gerakannya gitu. Iya. Ada yang bisa dibantu. Nah, ini nanti boleh aku bantu sedikit? Iya. Ini gerakan jadi lebih banyak tuh udah mulai terus jadi ya. Nah dia ini udah oke kok Kak. Tinggal ngilangin bubble-bubble yang besar di atas. Biar mikrofonnya dapat banget. Oke, udah oke banget. Sambil susunya ya. Nah ini nanti di meja teman-teman semua sudah ada resting sheet ya. Nanti teman-teman bisa isi gitu ya. Gimana sih kesannya dalam meminum si ceremonial grade Samidori Yummy ini. Ini udah oke. Mungkin kurang, ini sebenarnya udah oke. Kak Gio, ada yang mau bertanya nih? Ya. Iya. Boleh bertanya Kak? Boleh. Kak, kalau untuk matcha ini lebih enak pakai susu atau bisa add yang lain gitu? Oke. Kayak madu atau apa gitu? Untuk gulanya atau kalau susu kan bisa diganti air atau jus gitu ya, gitu. Kalau biasa kalau jus ada rasa yang lain, maksudnya kalau jus itu jadi campur gitu ya. Oke. Thank you. Namanya siapa? Kak Sri. Oke. Jadi pertanyaannya lebih ke matcha itu cocoknya diminum sama apa gitu ya, selain dengan susu atau dengan air. Nah kalau matcha dengan air itu adalah matcha. Kalau matcha dengan susu itu adalah matcha latte gitu. Nah untuk matcha creation lainnya yang populer banget biasanya menggunakan Earl Grey milk tea, atau bisa juga kalau misalnya
infused itu lebih ke yuzu gitu. Jadi itu bisa mengenhance rasa asamnya, terus rasa fruitynya itu lebih dapat gitu. Tergantung kita tuh purpose-nya pengen minuman matcha yang seperti apa gitu. Ya. Ya, untuk campurannya sebenarnya tergantung kreasi masing-masing gitu. Kalau secara tradisional hanya ada usucha dan koicha, artinya thick tea dan juga thin tea. Kalau yang thick itu koicha, jadi benar-benar kental banget matcha dan air. Kalau yang usucha atau thin tea itu airnya lebih banyak, jadi seperti minum ice americano gitu ya, gitu. Jadi matcha ini oke, sambil dibantu untuk membagikan milknya. Jadi di kelas teman-teman sudah ada gulanya dan juga ada milknya ya teman-teman. Untuk milknya juga boleh susu yang dairy maupun yang non dairy gitu. Itu sudah ada gulanya, sangat sedikit, mungkin kira-kira 2 atau 3 sendok gitu ya. Teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Mau ngomong aja yuk. Kalau sudah ini Ada ini itu kenapa kan agak encer, mungkin kurang diuis mungkin ya, mungkin agak. Nah, nguisnya itu sebenarnya jangan datar kayak gini, tapi agak miring gini, agak miring gitu. Karena kalau datar gini kadang bisa menyebabkan casannya patah-patah gitu kan. tadi udah Oke, sambil kita menunggu untuk es batu ya, teman-teman mungkin ada yang mau es batu lebih banyak atau lebih sedikit, boleh nanti tinggal bilang aja dengan asisten saya, Mbak Dian. Boleh dari sini, Mbak. Sambil kita nunggu, oke, sambil kita nunggu es batu ya, mungkin sudah selesai nguis semua. Yuk kita isi testing sheet kita. Kita isi gimana kesan-kesan teman-teman nyobain Samidori Yame ini. Boleh ya teman-teman semua sambil diisi testingnya. Nah, di sini ada teman-teman bisa isi tanggal berapa hari ini, terus nama. Ini nanti boleh dibawa pulang ya teman-teman. Siapa tahu besok-besok kalau bikin matcha latte di rumah bisa pakai form seperti ini atau format seperti ini untuk mengakses matcha yang kita cobain. Berarti bisa gitu ya Kak, kalau misalkan aku jalan-jalan nih mau ke matcha store gitu, aku mau matcha yang kayak gini tuh bisa ya Kak berarti. Oke. Biasanya kalau matcha cafe yang menggunakan ceremonial grade biasanya memberikan pilihan gitu. Mau matcha yang seperti apa, mau yang earthy atau yang gitu. Oh berarti beda-beda ya Kak, tergantung grade-nya, tergantung itu ya. Itu bukan ke grade sih, itu lebih ke testing notes-nya lebih ke testing notes-nya aja. Jadi sesama ceremonial grade bisa terasa beda-beda gitu, karena ceremonial grade itu luas banget gitu. Berarti ceremonial grade itu sendiri rasanya bermacam-macam ya Kak? Betul. Ada yang umami, ada yang floral gitu ya Kak? Jadi istilahnya ceremonial grade itu kayak specialty coffee gitu kalau di kopi ya. Jadi yang namanya grade yang bagus tuh
bisa dari bermacam-macam tempat, dari bermacam-macam perkebunan, misalnya dari Samidori, Okumidori, Yakushita, gitu. Jadi banyak banget pilihan yang teman-teman bisa cobain. Oke, tadi preparationnya itu matcha kita menggunakan 4 gram dengan air hangat 35 ml. Lalu untuk susunya kita menggunakan di 100 ml. Yang mana? Grade-nya seremonial. Aroma. Nah, kita coba cium aromanya ya. Ini kan ada berbagai macam pilihan nih. Boleh teman-teman sambil dicium matcha buatannya. Wanginya itu lebih ke earthy, umami gitu ya. Ada vegetalnya juga. Semuanya dong. Kadang-kadang ada juga yang lebih ke rasa nori gitu. Oh iya, ada kan Iya, rasa ada. nori. Saya pernah coba dan rasanya lebih ke nori, seaweed gitu ya. Itu unik banget sih Kak. Itu biasanya tuh minumnya campur sama susu juga kan? Iya gitu. betul betul. Jadi biasanya ada pilihannya kan, boleh dengan susu, boleh dengan air gitu. Tergantung selera teman-teman sih. Hari ini pengennya yang agak serius sedikit mungkin bisa minum usucha, tapi kalau lagi pengen fun, lagi pengen nggak pengen yang terlalu gimana gitu ya, bisa pakai susu gitu. Kalau orang Jepang sendiri tuh kalau minum matcha tuh pakai apa sih Kak? Atau pure aja matcha gitu? Biasanya kalau orang Jepang sendiri pure Pure. gitu. Berarti pahit-pahit gimana gitu? Iya, betul, betul. Memang agak unik orang Jepang ini. Tapi tanpa tambahan gula juga. Tanpa gula. Oke. Gitu. Orang Jepang memang taste-nya itu mereka lebih suka yang umami, agak gurih gitu ya, kurang suka manis. Oh gitu ya. Balik sama orang Indonesia yang suka manis ya rata-rata. Iya, iya. Oke, teman-teman, untuk aromanya kita udah isi ya. Nah, kita akan menuangkan biar kita bisa kira-kira Oceanic ya. mau pilih yang mana nih, Campur wangi campur. taste dan juga mouthfeel-nya ya. Kayak wangi arti itu juga. Nanti setelah kita tuangkan kita akan coba dan kita akan mengakses di taste dan juga mouthfeel-nya. Floral ya kayaknya. Tipsnya di sini adalah menuangkan ke es batunya biar dia nggak tenggelam gitu ya, biar bisa berlayer. Kalau sweet kayaknya enggak deh, sweet. Boleh langsung dituang. Ini enggak. Ini main. Ketuang bisa. Ketuang. Nah, untuk kalau yang culinary grade itu biasanya susah untuk jadi creamy seperti ini. Karena kalau ceremonial grade itu kandungan asam aminonya, terus klorofilnya itu juga sangat tinggi gitu. Menggunakan kualitas yang terbaik gitu. Untuk culinary mungkin agak susah untuk dibikin creamy, naturally creamy seperti ini. Berarti harus ada bahan lain ya kalau mau jadi creamy gitu. Iya, biasanya dipakai foam seperti itu. Kasih loh. Oke, kita bisa coba ya untuk taste-nya. Apakah dia sweet? Apakah dia umami? Kita boleh cobain matchanya yang di atasnya dulu ya. Boleh dicoba matchanya yang di atas dulu. Oke. Gimana teman-teman Gimana buat sekalian? teman-teman? Apakah terlalu pahit? Enggak ya? Masih enak kan? Kalau buat yang Bukan suka. bitterness yang sangat mengganggu kan? Mungkin kalau teman-teman suka kopi juga, bitternessnya nggak lebih parah daripada kopi ya. Untuk taste-nya bisa teman-teman pilih kira-kira apa nih? Kelihatan loh di awal. Kalau menurut saya ini masih ada sweetness-nya, masih umami, bitternya sangat sedikit. Terus ada rasa steam vegetable juga nih menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Karena kita kan punya Taste yang berbeda. taste yang beda-beda. Ada yang sudah terlatih lidahnya, ada yang mungkin masih beginner gitu ya. Ini kalau yang suka minum kopi udah terbiasa ya sama Iya. rasa pahitnya ini. Betul. Mungkin kalau yang beginner kayak
menurutnya ini terlalu pahit gitu ya. Iya. Nanti bisa ditambahin gula kan ya. Iya, di sini sudah ada gulanya, nanti bisa diaduk. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih manis lagi, kita juga masih sedia gula. Nah, kita boleh kita boleh tutup macanya. Sebentar lagi akan kita aduk. Tapi boleh nggak sebelumnya kita foto dulu ya? Boleh ya. Kocak deh, ngadu sendiri orang Kita angkat ya maca yang kita buat. Teman-teman udah dapat bentuknya? udah. Takut kamu. Oh iya. Aduh, pakai tutup yang ini deh. Kita foto dulu lah. Oke, untuk motilnya tadi kira-kira udah diisi belum ya? Mozzarella boleh diisi dulu teman-teman. Rasanya ini gimana? creamy gitu ya? Atau Taruh. astringent atau clean? Creamy. Ini kalau menurut saya ini creamy banget sih. Creamy ya, agak Dan masih lingering di mulut kita setelah kita minum. Jadi bukan yang clean menurut saya ya. creamy. Kalau creamy itu udah Nah, untuk powder saladnya tadi udah boleh dicentang ya. Powder saladnya yang bright green ya. cobain dulu baru. Biar Powder dulu kayak texture-nya yang very fine. udah nyobain gue, say. Creamy Untuk yang liquid colornya tadi hijau banget ya, beda dengan yang belum diaduk. yang Bener kan? macam murah itu juga berbeda. Memang purpose-nya memang berbeda gitu ya. Kalau untuk mass market gitu ya, untuk yang jualan dalam jumlah banyak mungkin kebutuhannya di culinary grade ya nggak apa-apa juga sih gitu. Asal kita anak gitu ya. Apakah kita menggunakan seremonial atau culinary gitu, karena semuanya enak kok menurut saya gitu. Kita tidak ada diskriminasi di sini. Yellow, medium grand, big grand. Ini agak susah ya. Lebih terang. Oke deh, yuk kita foto yuk. Yuk kita foto yuk, diangkat yuk gelasnya Kita cheers yuk. ya. Karena Mbak Dia Kita teriak apa kira-kira? Maca. Oke. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Maca. Video boleh. Oh boleh, oke. Teriak maca berarti ya. Ya teriak maca ya. Coba. Bentar ya, dari aku. Yuk, 1, 2, 3. Maca. Wah pas banget ya Kak Gio. Semuanya. Minum. Kita bisa. Ya. Pas banget nih Kak Gio, lagi suasana kayak gini, minum matcha, seger banget nih. Ini udah selesai ya Kak Gio? Boleh dong tepuk tangannya untuk Kak Gio. Gimana teman-teman matcha buatannya sendiri? Enak nggak teman-teman? enak. Kurang manis nih. Enak kok ya Kak. Boleh diaduk dulu. Jangan gula. Kira-kira overall ratingnya berapa nih? Berapa nih Kak teman-teman sekalian Dari overall 1 ratingnya? sampai 5. Ini matcha terbaik kah yang pernah kakak-kakak coba? Coba kita tanya kakak-kakak di sini. Kak boleh tanya kakak untuk rating matcha yang kakak buat tuh berapa sih Kak? Medium. 10 out of 10 Kak. Ih. Kalau kakaknya sendiri Kak? 10 per 10. 10 per 10 juga. Ini kalau adiknya nih udah excited banget dari tadi. 10 per 10. Ih, 10 per 10 semua Kak. Yeay. Semuanya berhasil. Iya Kak, pada seneng banget nih Kak untuk matcha kali ini. Ih, thank you banget ya Kak Gio. Teman-teman sudah bisa bikin matcha latte anti gagal. Nanti gagal ya karena saya sini udah bikin matcha ya. Ada ini ya. Nah teman-teman kalau misalnya mau gula lagi boleh angkat tangan ya. Iya boleh yang mau gula lagi angkat tangan. Gula lagi enggak ya? Sudah cukup. Mantap ya. Perfect ya, 10 out of 10 ya. Jangan banyak-banyak gulanya. Ini masuk enggak? Oke, dengan ini mungkin kita sudahi ya matcha making hari ini. Terima kasih Kak Gio untuk hari ini. Kita semua have fun bareng di sini. Pada senang kan semua membuat matcha?
Iya. Semoga teman-teman semua makin suka dengan matcha dan teh ya, karena matcha dan teh ini sangat potensial banget, terutama untuk dunia F&B kita gitu ya. Jadi selain kopi, mungkin teman-teman yang udah bosan sama kopi bisa nih mengeksplor matcha dan teh Indonesia. Jadi teman-teman di sini bisa buat di rumah nih karena udah buat ikut matcha making kayak ini kan. Ya. Ya. Oke, kalau gitu saya Gio undur diri. Teman-teman yang punya pertanyaan mungkin tentang matcha, tentang teh, boleh hubungi saya di Instagram di Gio Serene Space, JIYO Serene Space. Iya, boleh ya teman-teman kalau Thank misalkan ada you yang semuanya for ditanyakan. coming and have a good weekend. And thank you for today. Bye. Ya. Terima kasih. Udah, ini kita taruh. Katanya kalau kita nanti ini menandakan gua haus. Harap haus. Dari dia jangan nanti jadi gua nggak jadi gua. Apa kamu udah biasa ya? Itu nggak ada kurang manis. Karena kita suka manis. Gue udah cukup jadi manis. Gak mau salah. Gue haus nih ke Syair. Jangan